orang-orang punya jiwa wirausaha atau spirit entrepreneurship itu bisa jadi karyawan yang unggul. Dengan kita sebagai karyawan nih punya risk taker, kita tuh nggak malu, nggak takut kayak mengemukakan sebuah ide gitu sama atasan. Kalau beberapa dari kita punya sesuatu yang punya nilai jual. Pertama adalah mungkin untuk memaksimalkan potensi. Yang kedua, yuk meeting. Ini revisi ya. Oke, brief lo mana? Makasih apa ya? halo kawan, pertama kali jumpa sama gue Adi Salman, si paling learning, dan gue Irfan Dias, si paling tampil. Oke, Mas Dias, yuk. Kemarin kan kebetulan gue nih udah masuk ya. Pas kapan? Sering kan? Kemarin tuh. Kemarin pas waktu ada town hall. Ada town hall ya. Ada informasi apa sih terkait dengan apa ya? Inovasi. Usaha gitu. Iya, jadi kayak dari si level kita tuh mau ngasih semacam kayak intervensi untuk karyawan di RSK tuh membuat inovasi gitu di kayak bisnis gitu, tapi diinisiasi oleh karyawan. Oh gitu. Emang penting ya kalau kayak karyawan kayak kita nih punya bisnis atau punya jiwa entrepreneur gitu. Kalau gue sih ngeliatnya lebih kepada kayak mereka tuh pengen menerapkan konsep entrepreneurship. Jadi kayak konsep di mana kayak entrepreneur itu tidak hanya dimiliki oleh orang-orang yang di luar dari perusahaan, tapi di dalam perusahaan pun karyawan nih kayak kita-kita nih yang mungkin masih kroco-kroco juga bisa nih untuk membuat akhirnya entrepreneur tapi difasilitasi sama kantor. Gue sebenarnya kayak mungkin pengen niru apa yang ada di Google. Kalau di Indonesia kayak Telkomsel gitu make ya. Beberapa kali tadi cerita segala macam. Sih, kalau gue denger, kalau nggak salah ya, gue pernah denger tuh kalau Telkomsel tuh ada satu program gitu sama kayak intrapersonal gitu. Itu banyak produk-produk akhirnya lahir dari dalam situ sih. Iya, nah itu sih gue mikirnya kayak ya udahlah daripada anak-anak ini yang mungkin ya kita masih kere-kere gitu ya, masih uangnya juga terbatas, ya udah kantor fasilitasin, tapi dengan ide, inovasi dan juga critical thinking. Nah, itu yang gue ngerasa kenapa kantor pengen membuat program ini ya karena pengen ada critical thinking sih, gue ngerasa sih. Jadi menurut lo critical thinking itu bisa kita pakai nggak sih buat tadi buat jadi intrapreneur di kantor gitu. Kantor kan cuma lingkupnya gitu ya. Kadang-kadang kita aja yang kerja aja kadang-kadang bosan gitu kan. Harus kayak jalan-jalan kemana nyari inspirasi. Bener masih. Kalau di kantor ada kayak gitu. Iya, kalau gue sebenarnya sih ini karena gue udah 4 tahun ya di RSK. Jadi gue ngerasa ini semacam terobosan. Karena sebelumnya belum ada nih. Jadi buat teman-teman yang baru masuk, buat gue sih enak banget. Karena zaman dulu ya ini apa yang diberikan sama kantor ya masih cukup terbatas lah. Nah, gue ngerasa dengan ada ini sih berharap adanya semakin banyak ya entrepreneur muda gitu ya, kayak ya teman-teman di RSK kebanyakan milenial, zilenial gitu ya, yang sukanya tuh hal kreatif, sukanya hal-hal yang inovatif gitu ya. Buat gue sih ini kayak match made in heaven aja. Kebetulan anak-anaknya mendukung usianya, perusahaannya si levelnya juga supporting. Ya udah ketemu deh kalau gue ngerasa gitu sih. Jadi tadi berarti kalau dari lo kan ada critical thinking, creative thinking, terus apalagi sih yang selain kita punya jiwa wirausaha tuh ya, sebagai karyawan tuh kita bisa jadi karyawan idaman lah gitu ya. Iya. Kan kayaknya, gue nggak tahu ya kayaknya ya, orang-orang sepertinya menurut gue ini asumsi gue kalau orang-orang punya jiwa wirausaha atau spirit entrepreneurship itu bisa jadi karyawan yang unggul ya nggak sih? Iya, bener sih. Karena gue ngerasa juga gini sih, setelah gue nanya-nanya ya ke teman-teman di RSK dan juga di luar RSK, hampir sebagian kecil, sebagian menengah itu punya bisnis sampingan, Ji. Ya kita ngomongnya sekarang freelance ya, side hustle atau gig ekonomi gitu ya. Yang akhirnya terminnya menuju pada mungkin dia 9 to 5-nya di kantor, tapi 5 to 9-nya gitu ya, itu di luar gitu kan. Dan gue rasain beberapa dari kita punya sesuatu yang punya nilai jual. Pertama adalah mungkin untuk memaksimalkan potensi. Yang kedua, ya tuntutan ekonomi gitu. Gue rasa gitu sih.
sebagai salah satu apa ya? Mungkin ini jalannya di sana sih. Ji. Gue setuju tuh. Apa tuh? Kalau tuntutan ekonomi ya, jadi gue ngerasa banget. Kayaknya Apa tuh? after kesini tuh kayaknya Apa tuh? boleh. Popok bayi kayaknya mahal ya. Iya. Popok bayi mahal kayaknya. Side hustle jadi salah satu yang ini ya, Salah satu menarik. primadona. Itu dia. Gue ngerasa juga sekarang sih kayak gue pun ya ada side hustle, gue juga bisnis juga segala macam. Dan gue ngerasa itu sekarang udah jadi semacam kayak, gue nggak bilang kewajiban, tapi salah satu cara untuk akhirnya kita sebagai anak muda untuk akhirnya bisa mulai mengoptimalkan apa yang kita punya sebagai sumber pendapatan sih. Dan syukur-syukur nanti berpengaruh pada inovasi yang kita tawarkan ke kantor juga gitu. Lebih ke digabungin sih Ji, konsepnya. Nah, Mas Dias, Hmm. gue tuh ingat kalau lu tuh sebenarnya punya banyak side hustle selain di sini kayak jadi trainer di mana, terus kalau nggak salah selama kita kerja tuh gue suka dengar lu tuh suka jadi juragan kos-kosan. Ya nggak sih? Nah, lu tuh gimana sih cara lu ngebagi waktu gitu antara kerja di sini sama side hustle di luar? Kalau yang tadi ngomong juragan kawasan, belum sih. Cuman menuju amin ya, kita doakan. Cuman buat gue, kalau kawasan itu kan di Jogja ya. Jadi sebenarnya udah buat cukup lama. Dan ini kan sebenarnya lebih ke bisnis orang tua yang dilimpahkan ke gue sebagai anak. Jadi sebenarnya bukan gue yang mulai. Karena tentu kita beli tanah aja, harganya mikir-mikir gitu ya. Apalagi harus ngebuat bangunan dan jadi dan diperjualbelikan. Gue belum sekaya itu gitu. Cuman lebih kepada mereka yang buat, dan ya udah karena gue dulu kuliah di Jogja juga, jadi ya gue melanjutkan sampai dengan saat ini. Tapi karena emang konteksnya di Jogja, gue di Jakarta, kita di Jakarta di Blok M, jadi ya nggak mungkin setiap hari gue bolak-balik dong. Akhirnya gue butuh orang untuk akhirnya nge-handle lah ya di Jogja yang jadi tangan kanan untuk bisa nge-running operation aja sih. Jadi tugasnya ya kadang 3 bulan sekali gue ke Jogja mantau, atau mungkin ya dapat pesan-pesannya dari dia segala macam gitu sih. Itu aja sih kalau misalkan ininya sih. Kalau di luar juragan kos-kosan tuh lu gimana tuh? Kalau bagi waktunya, kalau tadi lu bagi waktunya kayak ada beberapa hari nyempetin waktu, berarti kan either lu apa tuh? Cuti, ada yang cuti atau pas weekend kan. Kalau yang lainnya kayak jadi trainer di luar gitu. Kalau yang lainnya sebenarnya sih akhirnya lebih baik Sabtu Minggu ya, atau misalnya after office gitu kan. Yang memang akhirnya gue rasa itu adalah bagian dari gue ngomongnya self aktualisasi ya. Bagaimana akhirnya kita semua gitu ya, anak muda punya potensi, punya kasaran network. Nah itu juga penting tuh bagaimana akhirnya kita punya koneksi ya kalau ngomong orang dalam, apapun namanya, tapi gue ngerasa itu akhirnya di manage supaya akhirnya ketika dapat proyekan segala macam ya tetap semuanya bisa berjalan secara lancar lah gitu segala macam sih. Kebanyakan di weekend sih untuk ininya. Di weekend ya? Di weekend. Saya paling podcast. Kenapa tuh dengan podcast? Podcast ngomongin bola. Itu juga bagian dari salah satu gue juga. Lu kan suka Liverpool. Iya. Gue dengar nih katanya gitu kan. Walaupun gue pernah nanya pemain Liverpool ke lu nggak tahu. Iya betul. Lu nggak semua yang kita suka harus kita tahu kan. Ya tapi kan itu semacam kayak kewajiban gitu. Nah lu ngerasa lu ngerasa perlu gak sih ngimbangin antara hobi lu sama kerjaan lu dan juga kesukaan lu itu jadi satu konsep yang mungkin lu pengen terapin tapi belum kesampaian ke sekarang? So far ya menurut gua penting banget. Walaupun sejauh ini yang bisa gua lakuin, yang bisa gua kejar antara kerja sama nonton bola doang. Kerja sama nonton bola, oke. Terkait dengan main bola, football atau futsal itu semenjak bekerja itu agak susah karena pertama teman-temannya juga udah mulai sibuk dan yang utama sih ya karena gue suka main malam dan main malam berhubung mainnya di malam hari futsalnya di malam hari ambigu gitu, ngomong main malam tapi udah kayak istri lu ngomong main malam nih iya dilihat sama karena main malam biasanya mainnya di malam hari oh iya terus mata gue udah minus juga, Asik. So jadi gue sedikit susah lah untuk ngelihat. Apalagi posisi gue kan kiper ya. Okay. Jadi kayak kalau udah ngerespon bola tuh hampir kayak susah lah. Iya, gitu. Jadi kalau sekarang sih contohnya kayak kiper MU ya, mana gitu ya. Bola di mana 1 detik kemudian baru gerak. Tapi dia dibesarkan di Depok. Siapa? Karena kalau nggak ada sarung tangan dari Depok yang dibeli sama kakaknya yang
pernah menjadi pemain di Persikut Depok, Onana nggak akan jadi kiper MU, bos. Jadi itu kan ada sumbangsi Indonesia juga dari Onana. Jadi gue ngerasa terlalu ngejudge Onana nggak baik karena ada pra Indonesia juga di sana. Tetap ada ini ya, ada ini ya, Apa? TKDN-nya. Ada Ada siapa tuh TKDN. bisa naturalisasi kan? Ah, jangan Walaupun cuma jangan. Jangan. Masih ada kiper yang lain. iya. Nah, terus tadi lo kan ngomong nih masalah entrepreneurship. Lo sendiri menyikapi ide ini itu gimana? Dan so far kan gue ngeliat teman-teman kita juga ada yang mulai apply ya, dalam arti nge-submit ide, ada yang jualan makanan F&B gitu. Nah lo gimana sih menanggapi situasi yang akhirnya anak-anak itu ternyata menyambut baik loh. Gue pribadi dapat kabar burung aja sih, dan gue sempat nanya dan ternyata benar kayak gitu. Kalau gue pribadi sebenarnya bagus ya. Tapi emang Apa tuh? Apa tuh? tapi emang di luar dari program kantor itu emang gue sempat ada kepikiran sih bikin sebuah side hustle. Side hustle apa tuh? Saat ini belum terdefine. Belum terdefine. Tapi emang udah ada kepikiran ke arah sana. Dan itu kenapa kayaknya menurut gue ya salah satu skill yang nantinya kita perlu kayak self development. Kayak kita harus bisa tahu dulu nih kita tuh passionnya di mana, skill kita tuh apa gitu kan. Nah itu tuh sebelum gue kesana tuh gue tuh makanya nyoba untuk belajar kayak ikigai. Ikigai. What you love, what you good at, what work can pay you, what impact do you want to make? Yes. Kenapa tuh dengan ikigai itu? Gue tuh lagi nyoba. Biasanya kalau entrepreneur tuh inovatif, benar. Kalau di dunia kerja kreatif dan inovatif menurut gue bisa bantu kita untuk memecahkan masalah di pekerjaan dengan cepat. Nggak jarang banyak hal-hal yang Betul. di dalam pekerjaan kita tuh yang deadlock, buntu. Kalau kita punya itu, kita bisa jadi orang pertama yang inisiatif untuk memecahkan masalah tersebut. Respect. Yang kedua, dengan ngelakuin itu kan pasti notice dong bos. Iya pasti. Bagusnya anak. Bagus. Kak Nurul, angkat dia kak. Kedua. Terus kedua punya self leadership. Jadi dia gimana bisa. Dia pegang ban kapten gitu kan maksudnya? Iya, leader. enggak. Enggak ada. Gitu. Iya. Gimana? Menurut gue dengan self leadership dia bisa lebih mengatur dirinya. Kayak time management. Bisa tahu saatnya fokus, bisa saatnya nggak fokus gimana. Kayak gitu sih. I see. Karena kan tentu ya kalau kerja dari jam 9 ke jam 6, kalau berharap 100% fokus kan juga susah ya Ji. Karena pasti ada ya hal-hal eksternal, internal kita yang ngebuat entah ajakan orang ngobrol lah, ajakan main FM lah, ajakan main kartu lah gitu. Lalu tiba-tiba FM lah gitu ya. Memang pria tuh nggak bercerita Ji. Iya. Tapi tiba-tiba main FM sendiri. Itu yang kedua. Ketiga apa lagi? Tadi udah kreatif dan inovatif. Terus self leadership ya. Sudah tadi. Terakhir berani mengambil resiko. Waduh, risk taker. Yes. Gimana nih? Jadi dengan kita sebagai karyawan nih punya risk taker, kita tuh nggak malu, nggak takut kayak mengemukakan sebuah ide gitu sama atasan. Kalau memang ada hal-hal yang harus kita sampaikan itu ke atasannya. I see. Berarti yang risk taker tuh daripada dia berani untuk mengambil sesuatu yang nggak banyak orang ambil, tapi terukur. Bahasa itu presisi gitu ya. Jadi nggak asal gambling, tapi juga ada perhitungan. Dan tuh lu ngerasa itu 3 semua bisa didapatkan ketika kita entrepreneur. Bisa banget. Terakhir, kan orang sering mempermasalahkan masalah modal. Ya kan? Termasuk orang bilang ke gua kayak gimana buat ya, karena gua udah bilang di awal, itu adalah limpahan dari orang tua, jadi nggak bisa apple to apple gitu ya. Nah, lo nih sebagai anak muda gitu ya, dan juga mungkin kita kan juga sering ngebuat program-program BU Bootcamp, jadi buat teman-teman RSK-wan yang akhirnya tertarik untuk jadi entrepreneur, Rumah Siap Kerja punya program BU Bootcamp. Seperti apa? Tunggu aja nanti kita akan jelasin. Nah,
Lu gimana untuk terkait dengan permodalan? Oke. Kalau permodalan nih, Ah. dari sepanjang mungkin tadi ya, Hmm. gue terlibat banyak di program BU Bootcamp, Hmm. bikin modul, cari Modul, materi. benar. Menurut gue modal itu nggak semuanya tentang materi. Ih, respect. Iya nggak Oke, ya benar. Semua Diri kita tentang- nih, diri kita tuh sebenarnya modal. Oke. Iya. Iya, setuju. Skill setuju. tadi, Iya. skill yang kita Skill. punya itu Ah. sebenarnya modal utama sih. Hmm. Kita tahu passion Ya. kita apa itu Hmm. modal utama sih. Benar. Kalau untuk anak muda untuk memulai usaha karena Hmm. dari kita punya modal, Hmm. punya dia passion sama skill, Hmm. terus juga tadi ditambah yang lu sampein tuh Hmm. kayak ada critical Thinking, thinking, benar. kreatif, Hmm. itu banyak hal yang bisa kita Ambil. buat lah, Hmm. bisa kita kreasikan. Hmm. Jadi contohnya aja mungkin yang paling gampang ya, yang sekarang perusahaannya startup udah gede, kayak Gojek. Iya. Gojek kan simple banget tuh. Hmm. Ya lu dari Nadiem Makarim yang merasa kesulitan untuk naik ojek kan ya, Iya. untuk datang ke tempat-tempat dan Iya. dia butuh transportasi yang tepat. Cepat. Dan menurut dia itu ojek. Ojek. Dari situ aja dia mungkin ya, kalau menurut karena dia mungkin punya spirit kewirausahaan, spirit entrepreneurship, itu dia bisa memaksimalkan, dia bisa melihat peluang, dia bisa melihat, oh ini ada problem di sini, kenapa nggak gue coba buat satu inovasi untuk memecahkan masalah tersebut. Padahal kan produk pertama dia itu sesimpel customer service. Iya. Sebenarnya semua orang bisa loh, Iya. kayak minta nomor kontak kayak si Abang Gojek kan. Iya. Kalau mau datang tinggal telepon. Iya, benar. Kayak gitu kan. Iya. Tapi nggak banyak orang tahu karena emang nggak semua orang punya tadi Benar. spirit entrepreneur. Terakhir nih gue mau nanya, lu kan selama ini jadi coach ya. Yes. Kira-kira kalau pasti lu dulu nggak pernah mimpi lu bakal jadi coach. Belum kepikiran. Nah, kalau lu bisa berandai-andai, bisa ngasih pesan ke lu 5 tahun yang lalu, apa yang mau lu sampaikan? Gue pribadi jujur tidak mau merubah satu episode pun ya dalam kehidupan gue. Kenapa? Karena kan we are what we are gitu ya. Dalam arti semua yang kita lalui adalah kita yang saat ini gitu. Jadi gue juga nggak mau take it for granted atas apa yang terjadi di masa lalu. Nah, cuman paling gini sih, pasti ada beberapa hal lah yang pengen kita mungkin alangkah lebih baik what if kan. Dan buat gue sekarang fokusnya lebih pada apa yang mau kita capai di 5 tahun lagi. Jadi buat gue fokusnya pada 5 tahun ke depan. Dan ini kan pertanyaan yang sering banget ya ditanyakan ketika kita lagi interview kerja. Iya kan? Gue ingat banget tuh sama HD-nya Rumah Siap Kerja ditanya juga tuh tahun 2021. Long time ago. Ditanya, Mas Dias, 5 tahun lagi Mas Dias mau jadi apa Mas gitu. Ya udah gue jawab dengan sediplomatis mungkin tentu. Nah, lu pribadi apakah 5 tahun lagi udah siap jadi entrepreneur? Gue kalau lihat keadaan ya, Iya. kayaknya akan Suram. kayaknya akan dibawa sama keadaan. Di bawah keadaan. Jadi siap nggak siap? Siap nggak kayaknya, jalur itu akan gue coba. Ih, mantap. Oke, berarti lu mau untuk memaksimalkan 5 tahun ke depan sebagai ajang untuk membuktikan kalau ya udah ini waktu yang tepat untuk akhirnya bisa mencapai apa yang lu mau capai di entrepreneur. Iya, gitu. I see. Self development juga. Bener. Kalau gue sih ya tentu ya melanjutkan apa yang ada sekarang. Karena kan dalam arti sekarang mungkin hitungannya gue juggling ya antara pekerja dan juga berusaha ya. Yang tadi gue coba cerita ke Aji juga gitu. Jadi ya paling nggak memaksimalkan 2 ini sebagai ladang untuk satu beribadah. Karena bekerja adalah beribadah gitu ya. Yang kedua adalah untuk menambah pundi-pundi keuangan karena itulah ekspektasi kehidupan. Sama yang ketiga tentu ya semakin mungkin menebarkan benih inspirasi ya sama teman-teman juga kan. Kita juga di Rumah Siap Kerja punya program namanya KBU ya Ji ya. Yep. Kelas Berani Usaha, di mana juga target marketnya teman-teman SMA, SMK di seluruh Jabodetabek. Bahkan SD, kita mau merana ke SD, bahkan jangan kaget kalau nanti anaknya baru lahir langsung ditawarin gitu ya, orok gitu ya, jadi entrepreneur. Tapi ininya gue ngerasa cukup bahagia karena ternyata dari hampir 20-an sekolah yang udah pernah kita jumpai, respon mereka bagus banget dan mereka juga antusias untuk ngejualin produk Rumah Siap Kerja juga. Apa itu? Air putih. Nah, itu palingan kalau dari gue, Ji. Dan gue setuju sih, kita ngomongin terkait entrepreneur di Indonesia,
ngomongin masalah, dan ini juga beberapa hal yang akhirnya Aji buat juga di learning module terkait dengan, gue percaya kita yang tinggal di Indonesia itu adalah semacam kayak ekosistem terbaik untuk jadi entrepreneur. Kenapa? Karena kita hidup di negara yang masalahnya hadir tanpa perlu kita cari. Iya, karena negara kita terlalu banyak masalah. Iya, bener kan? Lo mau masalah pendidikan ada, lingkungan ada, hal-hal yang akhirnya mungkin sensitif pun juga banyak. Jadi buat gue akhirnya tinggal bagaimana kemampuan, sama potensi yang akhirnya dijadikan suatu kendaraan untuk bisa mencapai goal tersebut. Iya, sama yang terpenting punya entrepreneurship spirit yang nanti akan bisa dimanifestasikan lewat program Bootcamp. Nah, seperti itu kawan-kawan, buat apa yang tadi gue sama Aji udah sampaikan mengenai sedikit banyak entrepreneur, dan sampai ketemu di lain kesempatan, dan teman-teman kita tunggu di BU Bootcamp selanjutnya. Terima kasih, bye-bye.